Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Salsabila dengan NIM 220021105 dari Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mengenai aktivitas praktisi humas atau public relation, yaitu conference, first, press release, dan presentasi, yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah manajemen humas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri dan Ibu Dr. Merika Setiawati. Kali ini kita akan bahas mengenai praktek dan juga tugas-tugas dari PR atau praktisi PR-nya sebuah lembaga atau perusahaan. Yang akan dibahas kali ini ada 3, yaitu terkait dengan siaran pers, yang lebih dikenal dengan press release. Yang kedua ada Jumpers, yang mana Jumpers ini berbeda dengan konferensi pers. Siaran pers itu adalah informasinya atau beritanya yang kita rilis, berbeda dengan sementara konferensi pers itu adalah kita berjumpa dengan keseluruhan media yang ada di satu wilayah yang kita undang untuk bertemu tatap muka, menyampaikan satu informasi terkait dengan lembaga atau perusahaan kita. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas adalah soal presentasi. Jadi semuanya terkait dengan kemampuan komunikasi tingkat tinggi dari praktisi PR yang ada di sebuah lembaga atau perusahaan tempat kita bekerja nantinya. Nah, yang pertama kita coba lihat dari dan kita kenali siaran pers atau pers release. Siaran pers atau pers release ini itu sebenarnya adalah berita atau informasi yang disusun dan didesain oleh lembaga sebuah organisasi, tentunya melalui tangan-tangan dingin dari praktisi PR yang menggambarkan keseluruhan keseluruhan kegiatan, termasuk proses bahkan produk manusia dan juga jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, ada pendapat dari Warren H, yaitu seorang praktisi PR atau penulis buku tentang ke-PR-an internasional. Siaran pers itu katanya adalah sebuah berita yang disusun oleh sebuah organisasi dalam rangka penggambaran keseluruhan kegiatan dari perusahaan tersebut. Tapi sebenarnya tidak hanya proses, tidak hanya sekedar kegiatan, tapi lebih kepada informasi apapun, bahkan terkait dengan produk dan segala sesuatu yang ingin kita publish. Dan itu harus didesain sedemikian rupa melalui komunikasi tertulis ini. Nah, didesain sedemikian rupa sehingga bisa dimanfaatkan, bahkan nanti kita akan lihat seperti apa berita-berita ditulis dalam press release ini agar mumpuni sampai ke klien yang memang jadi target market perusahaan kita. Oke, siaran berita atau news release itu adalah pesan-pesan atau informasi dari organisasi yang ditulis oleh mereka yang kita sebut sebagai praktisi kehumasan atau praktisi PR. Ini bentuknya macam-macam, bisa dalam bentuk berita artikel, foto, video yang kemudian dipubliskan di media massa. Sekarang tidak hanya media cetak saja, tetapi sudah ada media elektronik. Tinggal bagaimana kita memilah dan memilih. Ini yang disampaikan oleh Frank Jeffkin, jadi agak sedikit berbeda lebih kepada bentuknya, yaitu berupa artikel, berita, dan sebagainya. Ada sedikit perbedaan antara sebuah berita dengan siaran pers atau news release itu yang menjadi pekerjaan praktisi PR dari perusahaan atau lembaga. Kalau berita lebih kepada tujuan menginformasikan satu informasi, mendidik, membimbing, meyakinkan sekaligus membantu perkembangan ekonomi. Sementara tujuan siaran pers itu berbeda. Tujuannya tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi, tapi lebih kepada membina dan menumbuhkan sikap atau pendapat, bahkan citra dan pandangan yang baik dari publik kepada perusahaan atau lembaga tempat kita bekerja. Selanjutnya terdapat 4 cara bagaimana mengelola siaran pers oleh media. Tentu saja ini dilakukan oleh para praktisi PR atau praktisi humas di lembaga atau perusahaan manapun dan bekerja sama dengan media yang memang sudah ditunjuk. Yang pertama yaitu ada siaran pers dimuat sebagaimana adanya. Apa adanya? Jika formatnya memang sudah sesuai dengan kebijakan media massa bersangkutan, maka kita tinggal masuk mengikuti formatnya saja. Yang kedua ada siaran pers itu ditulis ulang oleh media dengan format berita. Jadi formatnya diganti oleh media, oleh wartawannya
oleh editornya, oleh penulisnya, tetapi tidak mengurangi isi konten kebutuhan utama dari berita yang kita naikkan nantinya. Jadi bahasannya dari sisi format itu yang akan diganti, tapi nanti itu akan dilihatkan lagi sebelum dipublish, kita kondisikan duduk bersama sudah sesuai atau belum. Karena berita yang ditulis oleh lembaga biasa cenderung bukan berita dengan siaran berita sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pihak media. Yang ketiga bentuknya adalah dipadatkan jika susunannya berkepanjangan. Karena perusahaan kadang-kadang sebegitu banyaknya peristiwa, begitu banyaknya informasi yang ingin kita luruskan, semuanya main masuk-masuk saja. Nah, wartawan, editor, media dalam konteks ini mereka sudah punya pakem. Kalau untuk jenis siaran pers atau press release itu yang pertama ada berupa pengumuman jadwal peristiwa. Isinya adalah informasi mengenai peristiwa atau keadaan atau acara yang akan diselenggarakan dan menarik perhatian khalayak atau publik termasuk media massa, dan biasanya sifatnya adalah undang-undangan untuk media massa. Nah, yang kedua bentuknya adalah pengumuman untuk media massa atau pengunggahannya itu menyampaikan peristiwa atau acara yang akan terjadi untuk mengajak para media yang ada agar turut serta mempersiapkan liputannya, agar mereka mempersiapkan diri untuk meliputi acara atau peristiwa yang akan kita adakan, dan pengumumannya tidak boleh lebih dari 1 halaman. Biasanya begitu aturan mainnya, dan selebihnya adalah bahwa humas atau praktisi PR itu dapat mengirimkan informasi pendukung seperti foto, video, dan tulisan ringan sebelum kegiatan atau acara yang dibuat itu berlangsung. Nah, yang ketiga, bentuknya adalah siaran berita. Siaran berita yang isinya ini berupa peristiwa, pidato, atau ceramah seseorang, biasanya pimpinan tokoh dalam acara sumber tertentu atau konferensi, sehingga ini banyak menjadi pilihan bagi lembaga atau perusahaan yang ingin memanfaatkan siaran pers ini. Perlu diingat, sebelum menulis siaran pers, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan, khususnya praktisi humas dan calon praktisi public relation. Yang pertama, yaitu perlu dipertimbangkan adalah siapa yang akan tertarik atau siapa yang ingin kita kejar supaya first release ini menarik untuk mereka. Jadi, siapa targetnya harus jelas. Yang kedua, apakah akan memberikan informasi baru atau justru tidak, karena cenderung berbeda jika hanya mengulang informasi yang sudah ada. Karena orang ingin berita yang hangat dan baru. Kalau bisa memang ada informasi baru yang buat mereka menjadi penting untuk didengarkan atau untuk diikuti. Nah, yang ketiga, apakah akan mempengaruhi kehidupan banyak orang atau masyarakat? Jadi semakin banyak masyarakat yang akan dipengaruhi oleh siaran pers yang kita buat, nah semakin besar pula pertimbangan itu memberikan dampak. Nah, selanjutnya ada beberapa hal penting yang harus kita bahas dalam penulisan siaran pers. Yang pertama itu soal subjek. Nah, subjek yang selalu dinyatakan di awal kalimat, subjek adalah bidang kegiatan yang akan kita kerjakan, dan sebaiknya tidak meletakkan nama perusahaan sebagai subjek untuk menghindari kesan promosi. Jadi, jangan sampai di awal kalimat sudah muncul nama perusahaan, memang biasanya diletakkan di tengah atau di bagian akhir. Tetapi bila perusahaan sedang disorot oleh masyarakat melalui media, maka perusahaan dijadikan subjek. Bahkan ini menjadi sangat penting dan harus ada. Nah, yang kedua adalah paragraf pertama berisi rangkuman secara keseluruhan tentang isi pesan. Jadi paragraf utama ini sangat akan menentukan tingkat ketertarikan masyarakat atau pihak publik untuk membaca berita yang kita rilis, ini menarik buat mereka atau tidak. Nah, jadi sangat ditentukan oleh si paragraf utama. Tujuannya tentu saja untuk memudahkan para pembaca, para masyarakat ketika ingin membaca atau mengetahui rilisnya dari suatu berita yang kita buat, untuk mengetahui dengan cepat informasi itu tentang apa. Jadi, semakin tinggi experience dan praktisi humas atau praktisi PR sebuah lembaga, akan semakin jeli dia melihat kondisi-kondisi ini untuk dimanfaatkan. Terdapat 7 unsur penting dalam siaran pers. Itu perlu dipahami jika kita sudah bahas beberapa di antaranya. Yang pertama adalah subjek yang akan kita tuturkan oleh cerita yang Anda buat yang disusun. Perusahaan yang bersangkutan, lokasi perusahaan, keunggulan pesan atau manfaat apa yang ingin diberikan oleh Anda sebagai lembaga atau untuk masyarakat, penerapan pesan, siapa yang menggunakannya dan pihak mana yang
yang bisa menggunakan ini juga merupakan unsur penting lain dari siaran pers. Rincian warna, ukuran, bentuk penampilan sangat mempengaruhi mata dan keingintahuan dari masyarakat ketika melihat berita itu muncul di media memang kita sudah minta dan sumber di mana produk itu bisa diperoleh, karena kalau terkait dengan produk yang kita ingin publish maka produk itu nanti tidak bisa diperoleh di mana, harus ada kejelasan, jangan hanya mau ngawang-ngawang tanpa kejelasan sehingga akhirnya lepas pada tujuan utama yang itu membuat mereka tertarik dengan apa yang kita rilis nantinya. Kemudian ada step berikutnya, jangan sampai putus itu ketika tidak ada sumber yang jelas keinginan mereka untuk mendapatkan produk itu di mana. Dan selain itu adalah urusan bagaimana keterkaitan berita-berita itu dengan tiap jurnalis, mulai dari judul, baris tanggal, soal teras intro dan segala macam itu adalah skenario. Sudah memang didesain, jadi lebih banyak kita berurusan dengan jurnalisnya, dengan editornya. Itu mereka biasanya akan sampaikan sehingga nanti kita sepakat atau tidak. Atau justru kita sudah tahu, sudah punya kerjasama yang baik dengan media tertentu. Kita udah tahu, tinggal menyesuaikan saja, lihat seperti apa. Nah, pembuatan siaran pers ini yang perlu dipahami di bagian lainnya diperlukan data atau fakta menarik. Jadi ada unsur menarik di situ, jangan hanya sekedar data dan fakta yang biasa saja, tapi betul-betul yang mempunyai daya serap, hasrat ingin tahu dari masyarakat. Yang kedua, penyampaiannya harus sesegera mungkin setelah adanya peristiwa tersebut. Nah, jadi jangan ditunda karena nilainya menjadi habis ketika berita itu sudah lewat. Jadi media massa harus langsung ke meja redaksi sehingga tidak tertunda beritanya. Jadi ada kerjasama yang hebat antara media dengan uh, lembaga sehingga atau praktisi PR ini bisa langsung ke mereka, harus memberikan kebebasan sesuai dengan kebijakan media karena tidak bisa semau kita karena semua punya treatment sendiri. Untuk menyampaikan isu, untuk memperoleh reaksi masyarakat, kemudian pembuatan siaran pers seharusnya juga prasosialisasi topik tertentu. Nah, itu adalah strategi lain yang bisa kita manfaatkan sebagai praktisi PR atau humas. Berbeda dengan press release, maka konferensi pers berbeda lagi konteksnya, atau press release yang kita rilis itu beritanya tanpa kita harus ketemu langsung dengan para jurnalis. Tapi kalau jumpa pers atau konferensi pers, maka otomatis kita menjadi tokohnya, menjadi sumber informasinya, menjadi komunikatornya, dan para media, para jurnalis kita undang untuk mendengarkan statement yang akan kita sampaikan di satu waktu dan satu tempat secara bersamaan, sehingga nanti pada akhirnya diharapkan berita itu rilis secara bersamaan pula setelah konferensi itu selesai. Jadi apa sih kegiatan konferensi pers itu? Nah, kegiatan konferensi pers ini mengundang wartawan untuk berdialog bersama dengan materi penting yang punya nilai berita yang telah disiapkan secara amat sangat matang oleh lembaga. Karena dia akan ketemu langsung dengan mereka, dia akan menyampaikan, jadi memang produk knowledge terkait dengan peristiwa atau produk yang kami sampaikan itu adalah orang-orang yang memang kapabilitas produk knowledge-nya tinggi dan kemampuan komunikasinya di depan slide, sehingga mengundang kondisi-kondisi hasrat ingin tahu, sehingga para jurnalis membuat beritanya dengan enak karena informasi ya lugas dan sampai dengan indah di telinga mereka masing-masing. Selanjutnya kita akan bahas tujuan konferensi pers itu apa, yaitu yang pertama menyebarluaskan informasi positif publik tentang perusahaan atau lembaga. Yang kedua, menetralisirkan atau membantah berita-berita yang tidak benar. Jadi itu salah satunya fungsinya untuk menetralkan sekaligus membantah kalau emang ada informasi yang tidak benar, diluruskannya pada saat jumpa pers atau konferensi pers. Ketiga, meningkatkan citra. Dengan kita melakukan jumpa pers, berita akan naik di mana-mana dalam satu waktu bersamaan sehingga semua telinga masyarakat akan mendengarkan berita itu. Mereka akan membaca berita itu di setiap media ada berita, paling tidak kita mendidik otak dan pikiran masyarakat untuk melihat bahwa beritanya itu seperti ini, benernya itu seperti ini loh, gitu. Informasi ini positif, gitu. Walaupun pelan, tapi pasti akan menaikkan citra
atau nama baik dari suatu lembaga atau perusahaan. Karena dapat menunjang pemasaran dari produk ataupun lembaga itu sendiri. Yang selanjutnya itu terakhir, membina hubungan dengan pers. Mereka bisa paham, bisa mengerti, hubungan emosional terbangun, kedekatan emosional terbentuk. Jadi sekaligus tanpa disadari, hubungan perusahaan atau lembaga, hubungan praktisi PR atau humas dengan para jurnalis, dengan media secara umum, yang begitu banyak akan terjalin lebih baik lagi ke depannya. Nah, bagaimana persiapan konferensi pers dalam prakteknya? Itu tentu saja berbeda dengan press release yang tadi. Kalau konferensi pers, karena kita yang akan menjadi sorotan, kita akan yang jadi sumber beritanya. Maka dimulai dari konteks itu yang kita susun dalam dan rencanakan sedemikian rupa. Yang pertama persiapannya yaitu mengirimkan undangan kepada redaksi media. Dalam etikanya itu minimal 3 hari sebelum hari diadakannya konferensi itu. Tapi dalam prakteknya ya 1 hari sebelum konferensi pers. Kemudian yang kedua itu lembaga harus mengecek kembali apakah undangan tersebut telah diterima. Jadi jangan hanya dikirim saja kemudian selesai. Karena kita harus memastikan bahwa undangan itu sudah terima atau belum. Jadi jangan hanya dikirim kemudian selesai. Kita bersikap bodoh amat. Jadi praktisi PR perlu mengecek kembali apakah undangan tersebut sudah tersebar atau sudah terima oleh redaksi, dan tanyakan juga tersedia jurnalis atau wartawan yang akan hadir. Kemudian yang ketiga persiapannya adalah menyiapkan press release yang erat kaitannya dengan yang akan disampaikan pada konferensi pers. Jadi press release ini yang kemudian akan kita baca dipahami sebagai produk knowledge oleh orang yang dipilih oleh lembaga atau perusahaan. Apakah itu praktisi PR atau pimpinannya atau memang orang yang dipilih paling kompeten terkait dengan persoalan itu. Kemudian yang keempat adalah perusahaan bersama dengan praktisi PR perlu menunjuk juru bicara. Juru bicaranya itu bisa saja berbeda-beda, bisa pimpinan, bisa pengambil kebijakan yang lain, bisa saja praktisi PR-nya langsung atau orang yang dipandang paling cocok, paling menguasai materi itu, yang paham betul mengenai apa yang akan disampaikan, jadi produk knowledge yang harus saling mengerti. Persiapan lainnya adalah menyiapkan tempat yang sesuai dengan jumlah tamu wartawan. Tempatnya kalau bisa itu menyenangkan, lebih gampang dicapai dari sisi transport apapun. Kemudian menampung keseluruhan media. Ingat, media itu tidak hanya sebatas orang, tapi kadang juga peralatan. Sehingga memang perlu kondisi yang luas, kondisi yang terbuka. Kalau indoor seperti lebar, luas, dan besar. Kalau di luar kan pasti lebih nyaman lagi nih. Kemudian yang keenam yaitu persiapan alat bantu lain yang perlu diperhatikan seperti screen, HP, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal persiapan konferensi pers yang selama ini mungkin tidak terlalu penting, tapi ternyata ini bisa memberikan kondisi yang lebih baik dalam proses pelaksanaannya, sehingga memang perlu diperhatikan. Yang pertama, yang yaitu persiapannya itu siapkan makanan penunjang. Jadi mereka lebih enak, akan terasa kekeluargaannya lebih tinggi. Kemudian siapkan media kit paling tidak souvenir bagi tamu atau bagi jurnalis. Jadi mereka akan merasakan ada keterikatan antara tamu media yang hadir dengan perusahaan atau lembaga. Kemudian membuat daftar hadir atau buku tamu khusus bagi wartawan, sehingga kita punya data-data khusus yang nanti kita bisa kontak langsung one by one ketika ada kebutuhan tertentu dengan media yang kita anggap paling tepat. Kemudian ada persiapan berikutnya adalah durasi konferensi pers, yaitu diatur secara ringkas mengingat waktu yang dimiliki wartawan sangat terbatas karena kerja wartawan dan jurnalis itu adalah deadline, dikejar oleh waktu, tidak seperti kita yang harus bersantai-santai. Persiapan berikutnya adalah ketika terdapat pertanyaan, nantinya akan besar kemungkinan setelah kita menyampaikannya, tokoh yang kita anggap sebagai perwakilan perusahaan tadi untuk menyampaikan rilis berita yang kita buat itu akan ada tanya jawab dengan para wartawan. Jika ada pertanyaan dalam konferensi pers, itu di luar topik lain yang menjadi kendala, maka harus waspada. Hati-hati, bahkan di luar bidang harus tetap dijawab, tapi dengan jawaban-jawaban yang sangat amat mendukung citra lembaga.
Jadi itulah yang terkait dengan konferensi pers. Paling tidak bisa mengetahui perbedaan antara press release dengan konferensi pers atau jumpa pers. Yang satu adalah merilis berita dan yang satunya jumpa pers. Oke, yang terakhir akan kita bahas adalah terkait dengan presentasi. Orang-orang yang memiliki wawasan itu intinya terkait dengan kemampuan komunikasinya. Kalau komunikasinya baik, apalagi di depan publik, berarti secara tidak langsung akan terkait pula dengan kemampuan dia dalam presentasi, dalam mempresentasikan sebuah hal, dalam semua hal yang dia sampaikan terkait dengan ihwal, jumpa pers atau konferensi pers yang akan dilaksanakan tersebut. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena konferensi pers membutuhkan kemampuan presentasi yang sangat baik. Yang ketika Anda harus berbicara di depan publik, misalnya ketika konferensi pers terjadi, maka hal itu sama sekali seperti kita dapat menyampaikan presentasi di depan khalayak ramai. Kalau presentasi kita dimumpuni bisa menjadi persoalan yang besar, apalagi dalam konsep tanya jawab setelah konferensi itu selesai. Setelah presentasi itu terjadi, itu akan lebih mengerikan ketika tanya jawab itu terjadi. Jika kemampuan presentasi tingkat tinggi yang diperlukan di sini. Nah, saat sedang konferensi pers, yang menjadi audiens adalah wartawan, jurnalis, dan mereka butuh treatment sendiri. Mungkin ada beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan dalam melakukan presentasi pada jumpa pers. Yang pertama yaitu dalam kaitannya dengan mempresentasikan informasi yang kita sudah buat tadinya, kaitannya sama seperti mempersiapkan presentasi yang memukau. Maka materi-materi konferensi pun harus dipersiapkan dengan baik. Jadi tidak sekedarnya saja, harus ada usaha juga di dalam materi-materi tersebut. Nah, yang kedua, bagaimana pola menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh wartawan itu sudah kita siapkan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu justru biasanya tidak diharapkan oleh narasumber. Jadi hal-hal di luar dugaan kita harus sudah punya persiapan yang matang. Bagaimana menjawab pertanyaan itu supaya tidak mendiskreditkan perusahaan atau lembaga, tapi tetap pada tujuan utama yaitu meluruskan berita dan membuat citra perusahaan menjadi lebih baik. Nah, ini inti utama dari presentasi yang akan kita lakukan melalui konferensi pers atau jumpa pers ini. Nah, yang terakhir ada apresiasi. Berikan apresiasi list kepada audiens. Jadi, press release ini yang sudah kita buat, yang akan kita sampaikan, itu juga sebaiknya dibaca oleh mereka. Sehingga tingkat pemahaman mereka akan lebih cepat dan bisa sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Selebihnya adalah urusan personal, bagaimana personal touch-nya, bagaimana komunikasi atau presentasi tidak kaku, bisa menarik tanya jawab, bisa menjadi lancar, dan hal utama yang ditanyakan bisa tercapai dengan baik pula. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan atau dapat saya jelaskan pada materi aktivitas praktisi humas dan atau public relation, yaitu konferensi pers, press release, dan presentasi. Dan kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.